Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kembali kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab 2 Tawarik, kita akan melihat saudara-saudara hal-hal yang menarik, yang perlu kita renungkan, yang patut kita renungkan dari firman Tuhan yang ditulis dalam kitab 2 Tawarik. Sekarang kita melihat pasal 12 ayat 1, firman Tuhan berkata begini. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Rehabeam adalah putra dari Raja Salomo yang menjadi Raja Israel dalam artian dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Sebab 10 suku yang lain mereka sudah memberontak, memisahkan diri, dipimpin oleh Jerobeam. Saudara-saudara, semestinya Rehabeam ini mewarisi nilai-nilai iman dari Daud kakeknya, ataupun dari Salomo sendiri ayahnya. Walaupun di masa tuanya Salomo juga akhirnya ikut menyembah berhala. Tetapi di sini kita melihat Rehabeam meninggalkan Tuhan. Dan inilah cikal bakal kemudian Tuhan membuang umatnya, menyerahkan umatnya ke tangan musuh. Dan akhirnya Yehuda, kerajaan Yehuda dibuang ke Babel. Di dalam pasal 36 kita melihat pasal 36 akhir daripada kerajaan Yehuda ayat 11. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Raja terakhir dari kerajaan Yehuda sebelum mereka dibuang ke Babel ialah Raja Sedekia. Tetapi Raja Sedekia juga berlaku tidak taat kepada Tuhan. Bahkan nabi-nabi Tuhan, Nabi Yeremia yang datang menyampaikan firman Tuhan, tidak diindahkan sama sekali. Dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Padahal kalau seandainya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, nasib baik masih akan datang kepadanya. Saudara-saudara, akibat dari kekerasan hati, kedegilan hati dari Raja Sedekia, dia mengalami nasib yang sangat buruk. Saudara-saudara, memang keras kalau saya sampaikan di sini, tetapi itu dicatat oleh Alkitab. Semua anak-anak Raja Sedekia itu dibunuh di depan matanya sendiri. Seluruh anggota keluarganya dibunuh oleh Raja Babel di depan matanya sendiri. Lalu sesudah itu Raja Sedekia dibutakan kedua matanya. Kedua matanya itu dibutakan. Dan semua orang Israel dibunuh oleh kerajaan Babel. Kita bisa melihat itu di dalam ayat 15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya, yaitu bait Allah. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh semua teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya.
seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah akibat ketidaktaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, betapa menyenangkan, betapa indah kalau kita mentaati firman Tuhan. Tetapi ketika kita mengeraskan hati, ketika seseorang mengeraskan hati, mengejek firman Allah, bahkan menghina firman Tuhan, menghina nabi-nabi Tuhan, hamba-hambanya Tuhan, bukankah itu sebuah perbuatan yang angkuh, congkak di hadapan Tuhan? Sayang sekali, kemudian bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda, mengalami nasib yang sangat buruk. Nasib yang sangat buruk. Semua penduduknya dibunuh dengan pedang. Bait Allah yang merupakan simbol kemegahan negara mereka dirusak, dihancurkan oleh orang Babel. Semua emas yang ada di sana, karena sebagian besar dari bait Allah itu terbuat dari emas, diambil, diangkut ke Babel. Semua puri rumah yang ada di sana dibakar dengan api. Temboknya dihancurkan. Mereka dipermalukan sama sekali. Saudara-saudara, Nabi Yesaya berkata, seandainya engkau memperhatikan perkataan-perkataanku, damai sejahteramu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau sekiranya kamu memperhatikan firman-Ku, mentaati firman-Ku, damai sejahteramu tidak akan pernah berhenti. Saudara, biarlah kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, taati firman-Nya. Itulah kebaikan, itulah kesembuhan, itulah damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, pelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara Immanuel.